Oke, kembali lagi dengan saya Kristen Sunikantur. Saya dari SD Kusuma Negara dengan dosen pengampu saya Haidit SPD. Kali ini saya akan bahas tentang menilai teman sebaya mengenai pendidikan karakter. Di sini teman sebaya adalah anak-anak yang memiliki kedudukan usia, status, dan pola pikir yang hampir sama. Kelompok teman sebaya akan terbentuk dengan sendirinya pada anak-anak yang tinggal berdekatan rumah atau pergi ke sekolah bersama-sama. Kelompok teman sebaya adalah lingkungan kedua setelah keluarga yang juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter sang anak. Akan tetapi, hubungan dengan teman sebaya tidak selalu dapat menghindarkan dukungan yang bersifat positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif. Berikut beberapa peran teman sebaya yang bersifat positif. Teman sebaya berperan untuk memberikan dukungan sosial, moral, dan emosional bagi anak. Dukungan-dukungan tersebut diwujudkan melalui sikap saling perhatian, antisipasi, saling memberikan nasihat dan masukan ketika anak mendapatkan masalah, saling bercerita, berkeluh kesah, dan saling mengadu ketika ada masalah. Teman sebaya berperan untuk mengajarkan berbagai keterampilan sosial bagi anak. Salah satu keterampilan sosial yang dapat muncul dengan pergaulan teman sebaya adalah kerjasama seperti dalam hal belajar, mengerjakan tugas, dan menerjemahkan hobi. Jika dilihat dari gambar di atas, di situ mereka lagi mengerjakan tugas, di mana tugas tersebut disuruh untuk membuat sebuah alat elektronik. Di sini mereka saling memberikan dukungan dan mengasihkan nasihat. Dan di sini juga mereka saling perhatian supaya bisa terbentuknya alat elektronik tersebut. Dan teman sebaya mengajarkan kemampuan untuk mengontrol diri, tidak mudah marah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Teman sebaya juga mengajarkan keterampilan memecahkan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Teman sebaya berperan sebagai agen sosialisasi bagi anak lainnya. Teman sebaya sebagai agen sosialisasi tercermin dari kebiasaan anak untuk saling mengingatkan mengenai aturan-aturan sekolah. Jika teman-teman lihat lagi dari gambar yang di atas, teman-teman bisa mengamati berarti mereka itu saling komunikasi dan saling memberikan arahan-arahan mereka, dan mereka juga saling mengingatkan aturan-aturan. Dan di sini juga mereka saling mengkomunikasi. Kita nggak tahu apa yang mereka dikomunikasikan, tapi kalau kita ngamati, mereka saling komunikasi terkait apa aja yang mereka amati dalam alat yang mereka pegang. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan pengaruh yang bersifat positif, tentu pengaruh tersebut datang dari teman sebaya yang baik. Oke, di sini cara memilih teman yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih teman yang mempunyai kesukaan dan hobi yang mirip. Di sini kenapa harus memiliki teman punya kesukaan dan hobi yang mirip? Karena anak-anak itu mereka harus memiliki teman yang mirip seperti mereka dan memiliki kesukaan yang sama. Jika tidak, dia tidak akan suka dengan anak tersebut. Dan yang kedua, pilih teman yang inspiratif, bermain, dan bertakwa. Kenapa mereka harus memilih teman yang beriman dan bertakwa? Karena anak-anak itu yang masih anak-anakan, mereka akan mengikuti sifat dari teman-teman tersebut. Dan yang ketiga, pilih teman yang tidak suka mengeluarkan kata-kata kasar. Dan yang ketiga ini seperti yang dijelaskan di poin yang kedua, karena anak-anak tersebut itu jika teman-teman mengeluarkan kata-kata kasar, mereka juga akan bisa mengeluarkan kata-kata kasar karena tergantung dari teman mereka. Karena mereka nggak tahu apakah itu salah atau enggak gitu. Mereka hanya menggunakan kata-kata tersebut, tapi mereka nggak tahu apa risikonya. Dan yang keempat, pilih teman yang berkata jujur dan tidak sombong. Seperti yang dijelaskan pada nomor 3, poin 3 dan poin 2. Di poin yang 4 ini, teman yang jujur dan tidak sombong. Berarti kenapa mereka harus memiliki teman yang jujur dan tidak sombong? Karena jika mereka tidak memiliki teman yang jujur dan tidak sombong, mereka juga akan
menjadi orang yang tidak jujur dan tidak sombong. Dan yang kelima, pilih teman yang suka memberikan nasihat untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Yang poin yang kelima ini bukan hanya untuk anak-anak, ini juga bisa diberikan untuk orang dewasa. Jika untuk memilih teman atau sahabat, kita harus bisa menjadi lebih baik, memilih teman yang suka memberikan nasihat untuk menjadi lebih baik dan sebagainya, supaya itu lebih kebaikan. Oke, selanjutnya dengan begitu teman sebaya yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula untuk membentukkan karakter anak. Selain itu, teman sebaya juga mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah. Oke, baik, terima kasih untuk menjelaskan materi hari ini sampai di sini aja. Mungkin ada kata-kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan karena saya lagi belajar. Maka dari itu saya minta pendapat dari teman-teman dan dukungan dari teman-teman supaya saya bisa lebih berkreatif lagi untuk membuatkan sebuah video mata pelajaran. Terima kasih, selamat malam.